Assalamualaikum, apa kabar semua? Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman terkait pakan diskas dengan pakan jenis pelet. Di depan saya ini ada dua merek pelet pakan ikan untuk ikan diskas. Jika sudah dijejer seperti ini, pertanyaannya mana yang lebih bagus? Dan Anda akan tahu beberapa hal setelah saya jelaskan di video ini. Berdasarkan pengalaman saya, setelah menggunakan dua jenis pelet ini, mungkin kalau ada yang tanya bagus mana, menurut saya dua-duanya bagus, tapi ada hal-hal yang saya tidak suka dari salah satu pakan ikan ini, termasuk istri saya tidak suka, dan bahkan anak saya pun tidak suka. Kok bisa ya sampai segitunya? Sebelum lanjut ke suka dan tidak suka, ini saya kasih lihat dulu untuk komposisi pelet dari Fibra. Silahkan dibaca sendiri. Dan untuk komposisi pakan Tetrabit, silahkan dibaca juga. Kemudian dilihat dari bentuk dan warna, pelet Fibra atau Fibrabit bentuknya seperti ini. Bentuknya sama semua atau bisa dikatakan bentuknya seperti dicetak. Dan ini memang cocok untuk ikan-ikan yang mempunyai mulut kecil. Untuk warna peletnya berwarna merah, tapi kalau saya lihat warnanya lebih ke warna merah ati. Sedangkan untuk Tetrabit bentuknya nggak beraturan, tapi masih sangat cocok juga untuk ikan-ikan yang mempunyai mulut kecil. Karena tekstur dari pelet Tetrabit ini ketika sudah menyemplung dan masuk ke dalam air, dia gampang lunak sehingga mudah untuk disantap sama ikan-ikan yang bermulut kecil. Dan untuk warnanya lebih ke merah cerah. Kemudian dilihat dari segi nafsu makan ikan pada dua jenis pelet ini, ikan saya lebih menyukai Tetrabit dibandingkan Fibra. Dan pernah saya kasih pakan Fibra ini selama 1 bulan. Pakan ini lebih sering dicuekin. Biasanya kalau dikasih Tetrabit dengan porsi yang sama 10 menit saja sudah habis. Berbeda dengan yang Fibra, kadang 3 jam masih ada tapi memang pada akhirnya tetap habis. Ya mungkin kata ikan mau gimana lagi, daripada kelaparan mending yang ada aja yang dimakan. Namun imbasnya ketika pakan tidak segera habis itu akan mempengaruhi kualitas air yang ada di akuarium. Apalagi kalau filtrasinya kurang bagus, bisa-bisa ikan gampang sakit. Nah, ini dia yang saya bilang suka dan tidak suka, yaitu aromanya. Dan dari aroma masing-masing pelet ini, ingat ya, ini berdasarkan pengalaman saya. Untuk Tetrabit saya sudah pakai lebih dari 2 tahun, bahkan sampai sekarang masih. Dan aroma bau di akuarium dan ruangan sekitarnya itu tidak tercium apa-apa. Ya memang tidak bau. Tapi ketika saya memberi pakan Fibra ini selama 1 bulan, aroma tidak sedapnya itu kecium banget. Anda bisa lihat sendiri, ini adalah ruangan keluarga, tempat nonton TV juga. Ruangan ini luasnya 4 x 6 meter. Dan hampir semua sudut tercium aroma tidak sedap. Sebenarnya dari mulai 1 minggu pemakaian sudah tercium bau, tapi saya abaikan saja, dikira akan hilang. Terus makin lama sampai 1 bulan, tidak hilang juga, ditambah ruangan saya ini minim ventilasi. Tapi untuk udara masuk dan keluar pada ruangan ini tentu ada. Saya menggunakan 2 kipas exhaust in dan out. Dan awalnya juga saya nggak percaya kalau yang bikin bau tidak sedap itu adalah dari pakan. Tapi memang jelas sumber baunya itu dari akuarium. Dan memang bau ini mulai terjadi setelah saya menggunakan pakan Fibra. Dan akhirnya saya ganti kembali dengan pelet dari Tetrabit lagi. Dan 2 hari kemudian baunya hilang.
Jadi itulah pengalaman saya. Mungkin pelet ini lebih cocok jika posisi akuariumnya itu berada di luar ruangan yang memang banyak udara bebas. Jadi kalau untuk akuarium yang disimpan di dalam ruangan, kalau saya sendiri kurang cocok. Tapi untuk itu kembali lagi terserah kalian. Mau pakai yang mana, yang penting sesuaikan saja dengan budget yang ada. Selanjutnya, dari segi karakteristik dua jenis pelet ini sama-sama tenggelam alias tidak mengambang di atas permukaan air. Kalau untuk ikan diskas memang cocoknya pelet yang tenggelam seperti ini. Terus kalau dari segi nutrisi untuk pertumbuhan, warna dan juga kesehatan ikan, tetrabit sudah sangat bisa diandalkan. Namun untuk pewarnaan ikan, tetrabit ini tidak secepat seperti pakan burger. Namun si pakan ini sangat tetap memunculkan warna dan bisa mempertahankan warna yang sudah ada. Dan untuk pertumbuhan atau pembesaran tinggal disesuaikan saja pemberiannya. Misalkan punya ikan diskas masih kecil dan pengen cepat besar, coba aja kalian bisa kasih pakan 3 kali sehari. Jadi alasan pertama kenapa dulu saya membeli pakan Fibrabit ini, karena itu harganya murah. Bayangkan saja tetrabit dengan berat 93 gram harganya 100.000 di toko akuarium dekat rumah saya. Sedangkan Fibrabit dengan berat 280 gram harganya 143.000. Dan untuk konsumsi pelet tetrabit untuk ikan yang ada ini, selama 1 bulan, ikan ini menghabiskan 2 toples tetrabit yang isinya 93 gram. Dengan harga 100.000 kali 2 toples, yaitu sebulan habis 200.000. Sedangkan Fibrabit sendiri untuk harga 280 gram adalah 143.000. Jadi dari segi murah jelas lebih murah Fibrabit. Maka dari alasan itulah saya mencoba membeli Fibrabit dengan harapan bahwa jika menggunakan Fibrabit yang isinya 280 gram bisa tahan sampai 2 bulan. Tapi ternyata untuk ikan saya dan saya sendiri kurang cocok karena alasan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian Fibrabit ini adalah made in Jepang. Pelet ini masih keluarga Hikari, sedangkan tetrabit sendiri adalah made in Jerman, yaitu dari Tetra. Baik teman-teman, itu semua tidak ada maksud apa-apa, itu hanya berdasarkan pengalaman saya sendiri. Yang ingin mencoba silahkan dicoba saja dan siapa tahu itu cocok. Sekian dulu dari saya, semoga bisa menjadi bahan referensi dan jangan lupa sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.